Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa tema ceramah atau tausiah pada malam hari ini adalah apa tadi? Memanfaatkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang memberi kita rezeki, sehat, menetapkan kita sakit, Allah yang memberi kita jodoh, anak-anak, istri, Allah yang memberi kita kemudahan untuk mencari nafkah. Ya hadirin, Allah yang nanti akan mematikan kita. Huwaladzi yuhyi wa yumit. Allah yang nanti akan memberitahukan kepada kita amal perbuatan kita saat di dunia. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itulah perjalanan hidup manusia. Ya. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita hidup di dunia? 40 tahun, 30, 40, 50. Yang sudah pensiun berapa tahun hidup? 60 tahun. Kan gitu kan? 63 Nabi wafat. Itu pakai penanggalan Hijriyah. Kalau penanggalan Masehi ya 60 tahun. Jadi siapa yang umurnya udah lewat 60 tahun udah dapat bonus melebihi usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dari sekian lama umur kita hidup di dunia, ya, 50 tahun, 60 tahun, ada yang masih kanak-kanak, kalau belum akil balik, belum dicatat amal baik, amal buruknya. Hadirin, apakah selama kita hidup atau di sisa umur kita ini, apakah sudah benar-benar digunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya hadirin rahimakumullah. Ada ayat yang populer dalam pembahasan tauhid atau ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'budunallah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia Allah ciptakan dan hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah, untuk menjadi hambanya Allah. Pertanyaannya, dalam sehari-hari kita, sudahkah kita menjadi hamba Allah? Atau kita malah menjadi hamba selain Allah? Lalu bagaimana menjadi hambanya selain Allah? Padahal kita muslim. Kan gitu kan? Kita muslim. Siapa Tuhanmu? Allah. Masa menyembah selain Allah? Enggak. Hadirin, al-ibadah, ma hiyal ibadah? Ibadah itu apa dan bagaimana? Ulama mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan selalu berdoa, berharap kepada Allah. Bangun tidur, bangun, maka Nabi langsung beribadah kepada Allah. Bukan ritual, mengucap syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, syukur pada Allah. Nah hadirin,
Ingat, salah satu bentuk daripada ibadah adalah bersyukur. Apa? Bersyukur. Ya hadirin, orang yang bersyukur kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Mengakui dirinya lemah dan Allah maha segalanya. Bangun tidur langsung ibadah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Alladzi ahyana, yang telah memberi aku kehidupan. Ba'da amatana, setelah sebelumnya aku dibuat mati dalam keadaan tidur. Wa ilaihin nusyur, dengan satu kesadaran penuh, dan kepadanya aku akan kembali, dibangunkan lagi. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi dalam hari-hari seorang muslim itu hidup di dunia, tetapi angan-angannya nanti akan hidup di akhirat. Hadirin, maka seorang Abdullah, seorang hamba Allah, seseorang yang hidupnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, artinya apa? Dia menjadikan dirinya sebagai hamba Allah sepanjang hayat. Hadirin rahimakumullah. Nabi setelah mengucap alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lalu ngapain? Maka Nabi ke bagian rumahnya yang lain yang tidak ada atap. Ingat, rumah baginda Nabi kurang lebih, ini enggak sama persis, kurang lebih panjangnya 5 meter, lebarnya 4 meter. Itu rumah baginda Nabi SAW. Tingginya 3,5 meter. Sebagian rumah Nabi enggak ada atapnya, sehingga atapnya langit. Ruang tamu Nabi lebarnya ini 1 meter kali 4. Dibandingkan dengan rumah kita malu nggak dengan baginda Nabi kalau ketemu? Malu nggak? Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku layaknya surga bagiku. Pernah kita berucap demikian kepada anak istri kita? Bu, rumah kita yang seluas ini ibarat surga bagiku. Pernah nggak seperti itu? Bapak pernah seperti itu? Ibu-ibu pernah mengatakan demikian? Pak, rumah kita yang sebesar ini, kamarnya lebih dari 2, AC-nya menyala, mobil ada, dapur kitchen setnya isi penuh, ya kan? Hadirin, pernah berucap rumah kita seperti surga? Pernah apa tidak? Hah? Hadirin rahimakumullah, rumah kita tidak sebanding dengan rumah Nabi. Ternyata kenapa rumah Nabi yang kecil rupanya? Bagi kita rumah petak di Jakarta aja lebar 4 meter kali 7 palingnya kali 8. Ini rumah Nabi gitu. Tapi Nabi berucap baiti jannati. Dan bukan hanya Nabi, Ibunda Siti Aisyah, baiti jannati. Bahkan dikatakan baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbar adalah taman-taman surga. Di mana surga? Di rumahnya Nabi. Hadirin, karena di rumah Nabi itu tempat turunnya wahyu. Rumah Nabi itu di situ dibacakan Quran, di situ digunakan untuk ibadah, berzikir, tasbih, takbir, tahmid, bersyukur kepada Allah. Oleh siapa? Oleh baginda Nabi dan Ibunda Siti Aisyah. Kalau fasilitasnya, Masya Allah, gak ada kamar mandi. Kalau kita satu rumah ada berapa kamar mandi? Bahkan satu kamar ada kamar mandi. Hadirin, gak ada kamar mandi. Nabi kalau perlu hajat pergi ke lembah, cari daerah yang lembah. Nah hadirin, Siti Aisyah masak di kamar itu, maka di situ ada tempat masak, tempat giling tepung, tempat Nabi menaruh panah, pedang. Tempat tidur Nabi hanya dipakai 1 orang. Nabi tidur di dipan, Siti Aisyah di tanah, pakai tikar dari alas kurma. Begitu juga sebaliknya. Hadirin,
Namun itu adalah rumah yang penuh dengan berkah, rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan rumah kita? Ruang tamu nyaman, tempat duduknya empuk, ya kan? Adem. Makanan tersedia, ruang makan ada, kamar tidur ada, di luar ada taman pula. Pertanyaannya, apakah itu ibarat surga? Atau malah justru ketika berada di rumah pengen cepet-cepet keluar rumah, di rumah sumpek, nggak nyaman dengan penghuni rumah lainnya. Jika keadaannya seperti itu, maka segera introspeksi diri. Ya Allah, kenapa rumahku seperti ini? Saya nggak nyaman di rumah. Padahal fasilitasnya lengkap. Jangan-jangan Allah tidak menurunkan rahmat, berkah dan ampunan pada penghuni rumah itu. Kenapa Allah tidak memberikan ampunan, rahmat dan berkah? Karena penghuni rumah itu tidak meluangkan waktunya, tidak memanfaatkan waktu-waktu hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, ibadah itu apakah hanya sholat? Tidak. Apakah hanya baca Quran? Tidak. Apakah ibadah itu hanya ritual ibadah? Tidak. Ibadah itu semua bentuk amal soleh, baik yang ritual maupun sosial. Hadirin, hari ini kita berkumpul di masjid melaksanakan ibadah ritual, sholat isya, ba'da isya, lalu sholat tarawih, ibadah ritual. Saat kita keluar masjid, kita juga mesti beramal soleh di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan sosial kita mesti berekonomi. Ada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Kita sebagai produsen barang-barang, jangan memproduksi yang haram. Kita sebagai distributor, jangan mendistribusikan yang haram. Kita sebagai konsumen, jangan mengkonsumsi yang haram. Kita mesti melakukan kegiatan ekonomi baik di sektor produksi, distribusi, konsumsi. Bagaimana dalam kegiatan ekonomi tadi amal soleh diutamakan. Hadirin, Nabi Syuaib di Madian menghadapi satu masyarakat kaum yang mereka itu hidupnya makmur. Mereka hidup dari perdagangan dan industri. Namun kemakmurannya tidak membawa berkah bagi sebagian masyarakatnya. Karena apa? Para pedagang di masa Nabi Syuaib, mereka itu lemah iman sehingga mereka mencari keuntungan yang berlipat-lipat dari para konsumen. Mereka mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Dan mereka didiamkan oleh para penguasa karena mereka membayar upeti kepada penguasa. Jadi keuntungan daripada menimbun barang, keuntungan daripada mengurangi timbangan, mereka bagi penguasa. Akhirnya apa? Terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Akhirnya apa? Daya beli masyarakat lemah, terjadilah kemelaratan, ekonomi tidak berjalan. Maka Nabi Syuaib datang, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik. Iman diutamakan. Karena lemahnya iman, akhirnya apa? Mereka melakukan perbuatan zalim pada orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wahai kaumku, nimbang yang benar, ngukur yang benar. Hadirin, di zaman sekarang perilaku mengurangi timbangan, perilaku curang, mengurangi meteran ada apa tidak? Ada. Dalam bentuk yang modern yang namanya korupsi. Dilakukan oleh pedagang, dilakukan oleh masyarakat biasa, dilakukan oleh para penguasa. Itu perbuatan maksiat. Seorang muslim ketika dalam kehidupan sosialnya jangan korupsi. Sebagai pedagang, sebagai penguasa jangan korup. Hadirin. Maka
Manfaatkan hidup untuk ibadah, jangan maksiat. Hadirin rahimakumullah. Ingat, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, kemudian 86, di ayat 87 setelah membahas tentang bab puasa, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum dan seterusnya, maka ayat 187 bunyinya apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu mengambil harta orang lain lalu kamu jadikan sebagai milikmu dengan cara yang batil, tidak sah. Tetapi akhirnya menjadi milikmu. Karena apa? Wa tudlu biha ilal hukam. Sebagian harta yang kamu ambil dari orang lain secara zalim, kamu bagi kepada penguasa. Litaqulu fariqam min amwalin nas, sehingga harta orang lain bisa kamu miliki karena penguasa mengesahkannya. Bil ismi wa antum ta'lamun, itu dosa dan kamu tahu. Artinya apa? Ibadah seorang muslim, seorang ibadullah tidak terfokus kepada ritual. Yang mesti kita bangun dan kita tingkatkan adalah kesalehan pribadi dan kesalehan masyarakat. Kesalehan di tengah masyarakat adalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, kultur. Bagaimana kultur masyarakat kita sekarang? Apakah kultur masyarakat kita kalau di Betawi lulu gue, yang penting gue kenyang, terserah orang lain. Hadirin, kultur masyarakat yang seperti itu sekarang sedang berkembang di negeri kita. Kamu, saya. Kita naik mobil, orang lain jalan kaki, diemin saja. Itu enggak terjadi tahun 80, tahun 70. Hadirin, semua orang pengen punya motor sendiri, enggak mau ngajak orang lain. Ini kultur yang buruk. Namun ini sekarang menjadi lumrah. Hadirin rahimakumullah. Ingat, seorang yang memaafkan waktunya untuk ibadah kepada Allah bukan hanya fokus kepada ritual ibadah, dalam kehidupan sosialnya, care kepada orang lain. Hadirin, tadi rakaat pertama surat Isya, baca surat apa? Ad-Duha. Hadirin, di situ digambarkan tentang bagaimana wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammal yatima fala taqhar. Hadirin, anak yatim jangan diabaikan, orang minta-minta jangan dihardik. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ceritakan pada orang lain. Kalau kamu susah, diem, ngadunya sama Allah. Tapi kamu lagi senang, cerita sama orang lain. Gampang atau gampang? Dapat bonus 10 juta dari perusahaan, cerita nggak sama istri? Kalau cerita sama istri minta bagian, beli ini beli itu. Cerita sama tetangga, bagi dong. Kan begitu kan? Resiko kalau kita bercerita pada orang lain minta bagian. Namun Allah perintahkan kalau kamu dapat kemudahan, kesenangan, ceritakan sama orang lain. Begitu hadirin, agar kamu berbagi dengan orang lain. Nah hadirin rahimakumullah, care kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Di antara ciri kesempurnaan iman adalah ketika seseorang menghargai tetangga rumahnya, menghargai tamunya, menghargai orang lain, menghargai anak yatim. Ada usaha bersama bagaimana seluruh masyarakat di lingkungan kita dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokok? Papan, sandang, pangan. Ada kebutuhan berikutnya kata Imam Ghazali, yakni al-hajal kamaliyah. Hadirin rahimakumullah. Nah hadirin, anak yatim bukan sekedar dikasih santunan setahun sekali, diusap kepalanya, nanti dekat sama Nabi seperti 2 jari ini. Tetapi anak yatim itu diperhatikan sholatnya, karena ini ada bapak, gak ada yang mengurus. Sudah dekat maghrib masih main bola, gak ada yang memperhatikan.
DKM dan semua masyarakat, jika ada anak terlantar nggak sholat, tugas kita menegur dia, ayo sholat. Kalau dia nggak sekolah, mesti kita punya kewajiban menyekolahkannya. Itulah hadirin, wa ammal yatim fala taqhar. Maka diperlukan satu masyarakat yang memiliki kesadaran bersama untuk apa? Memiliki kesalehan sosial bersama. Di antaranya apa? Peduli kepada fakir, miskin, anak-anak yatim, bukan sekedar pada pemenuhan kebutuhan pokok mereka, makan, namun juga pendidikan untuk anak-anak mereka yang memerlukan pendidikan. Hadirin, Islam sangat mementingkan yang namanya pendidikan. Hadirin rahimakumullah. Dan ketika kita mengajarkan satu ilmu kepada anak-anak kita, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, maka dalam kesempatan ini mari kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan dalam pengertian ritual ibadah, namun juga dalam kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat. Begitu hadirin. Ingat, ketika kita sholat, apa yang kita baca? Allahu Akbar. Bacaan takbir itu bacaan ibadah. Subhanallah, bacaan ibadah. Alhamdulillah, bacaan ibadah. Subhanallah, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ucapan tasbih, takbir, tahmid adalah ucapan seorang hamba Allah. Di saat berada di puncak kejayaan, kesuksesan, dia ingat ada yang lebih besar daripada dirinya. Allahu Akbar. You pimpinan, ada yang lebih atas daripada pimpinan. You raja, ada raja di atas raja. Allahu Akbar. Namun di saat berada di puncak lalu mulai berkurang proyek yang diterima, mulai berkurang kekuatan bisnisnya, mulai merunduk, maka baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Engkau maha agung, saya lagi lemah ya Allah. Perbanyak tasbih, Allah akan tolong kita. Semakin jatuh, terpapar, dahi kita, lutut kita, jari kaki kita rata dengan tanah, engkau maha mulia, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ala kulli hal, dalam keadaan saya kuat, dalam keadaan saya lemah, dalam keadaan maju ataupun bangkrut, engkau maha suci, engkau maha terpuji ya Allah. Sifat seorang hamba Allah. Tidak ada kesombongan, ketakaburan di saat kuat, dan tidak kemudian mengeluh, menyalahkan diri di saat terpuruk. Kenapa? Dia yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian hadirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.